Shalom Elohim, Bapak Yahweh Yesus Hamasyi Elohim, Bapak Surgawi, Bagan Iman Lahagu, dan juga Shalom Elohim untuk Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim untuk Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi Ratu Adel, Bunda Fi Hamdani, dan juga Shalom Elohim untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di sini saya akan menyaksikan mimpi saya kembali yang pada waktu ibadah gabungan di pasukan besi. Demikian mimpi saya. Di mimpi ini mengatakan ada undangan peresmian rumah baru Bapak Iman Lahagu. Nah, sesudah itu saking saya karena gembiranya saya menelpon kepada Bucan Esther, ya. Saya mengajak, saya katakan ada undangan dari undangan peresmian rumah baru Bapak Iman Lahagu. Terus dia katakan, "Oh iya." Terus saya bilang, "Iya cepat ya, karena mulai jam 9." Nah, sudah itu saya ajak Oma ayo cepat kita pergi ke acara peresmian rumah baru Bapak Iman Lahagu. Kemudian sebelum pergi saya lihat HP saya buka HP saya dan memang ada undangannya di situ, dan di dalam undangan itu ada kayak bingkainya ya, figurannya begitu. Kemudian ada bunga-bunganya. Nah, kemudian di situ juga di undangan itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Kemudian ada juga saya lihat kayak perabotan rumah tangga, perabotan furniture begitu, kayak kursi dan mejanya di situ. Nah, setelah itu di mimpi itu jadi dikatakan ada 3 kelompok. Yang pertama ya kelompok saya, dan kedua kelompoknya Bucan Esther, dan yang ketiga kelompok anak muda yang dipimpin oleh Nona Yuen. Setelah itu mimpi itu berganti lagi. Saya berada di satu tempat, saya melihat sebuah rumah ya. Tapi rumah ini sedang dibangun, dia berpagar besi putih, dan rumah ini sudah selesai pembangunan lantai satunya dan sedang membangun untuk lantai yang kedua. Dan situ saya lihat ada bahan-bahan bangunannya, itu material bangunan seperti kerikil-kerikil, bambu, dan kayu seperti itu. Kemudian saya mengambil kayak papan atau kayu begitu, saya coba memaku-maku gitu. Kemudian ada yang menyapa begitu, dia katakan, "Apa yang kamu bikin di situ?" Terus saya bilang, "Oh, saya sedang membantu. Maksud saya membantu pembangunan rumah ini," gitu. Seperti itu. Kemudian sudah itu saya terbangun. Dan mimpi ini juga sudah diartikan oleh mempelai ilahi Ratu Adil, Bunda Fe, pada waktu ibadah gabungan di pasukan besi, waktu hari Rabu yang lalu. Demikian mimpi saya, kiranya memberkati kita semua. Shalom Elohim, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan jabarkan mimpi ini karena sangat penting bagi kita untuk kita renungkan, untuk kita masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Bangunan pertama, rumah Bapak Yahweh, Bapak Surgawi mau diresmikan dan sudah selesai. Mau diresmikan penglihatan pertama, mimpi pertama. Artinya waktu sudah habis dan peresmian untuk kerajaan 1000 tahun damai berdiri. Bangunan kedua, rumah putih berlantai 2 sementara dibangun. Itu artinya kerajaan 1000 tahun damai secara jasmani akan berdiri, tapi bahan-bahannya masih sementara dikumpulkan. Ya, jadi orang-orangnya ini masih sementara dikumpulkan. Mana yang layak untuk menjadi bahan-bahan bangunan di 1000 tahun damai, yang jadi pekerja cahaya di 1000 tahun damai, 1444.000 cahaya bintang yang tersebar di seluruh dunia. Ya, mungkin mereka pada saat ini lagi bertugas, lagi beroperasi tampak di depan kamera, tapi mereka sesungguhnya bertugas. Nah, jadi ada 2 bangunan yang dilihat oleh Bucan ya, Mama Bella ya, yang cantik. 2 bangunan itu, lambang bangunan pertama 1000 tahun damai secara roh sudah selesai dan diresmikan, dan para mempelai Tuhan sudah bersiap-siap untuk menghadiri acara peresmian pembangunan itu ya, seperti itu ya Bucan. Saya ini Bucan Resial ya, yang cantik ya, Mama Bella, sering saya ingat ini Mama Bella. Jadi itu lambang Bapak Ibu ya, semuanya lambang, dan di alam nyata Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada. Sesungguhnya Bapak Ibu bisa lihat secara jasmani dan secara nyata nanti kemudian hari. Semuanya akan Bapak Ibu lihat dengan mata jasmani. Bagaimana
pembangunan rohani, pembangunan jasmani, orang-orang yang bekerja di dalam 1.000 tahun damai itu sudah siap dipakai untuk menjadi pekerja cahaya 144.000 cahaya bintang yang bertugas dengan tugas masing-masing, ya, Bapak Ibu, dan juga bangunan 1.000 tahun damai secara jasmani 2 tingkat putih. Nah, itu gambarannya, semuanya ada gambarannya. Putih artinya hanya orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, itulah yang akan masuk dan sementara membangun. Terus-menerus dari hari ke hari, sementara dibangun dan dibangun. Dan bahan-bahannya sudah ada. Semuanya sudah ada. Tinggal proses. Makanya saya katakan pembangunan 1.000 tahun damai secara jasmani itu sementara berlangsung, tapi memang tidak kelihatan. Tapi semua pekerja bintang cahaya itu ada, tinggal kita kaget-kaget saja. Pada hari hanya, ya Bapak Ibu tinggal siap tempati saja, Bapak Ibu tidak keluar tenaga, tidak apa, tidak apa. Itu semuanya bekerja di dalam keajaiban. Namanya juga bintang, cahaya. Nah, kita tinggal menempati karena 1.000 tahun damai. Nah, itu gambaran simbolis bahwa setiap kita anak-anak Tuhan mendapat rumah yang indah, karena rumah kita itu yang lama sudah dibongkar. Kemah kita yang lama itu sudah dibongkar. Jadi kita menggunakan kemah yang baru, wadah yang baru, yaitu putih bersih. Jadi rumah kita itu putih bersih, saudara. Kita kan dapat rumah masing-masing. Mungkin pada saat ini di dunia ini ya kita tidak punya rumah, tidak punya lahan, tidak punya apa. Tapi di 1.000 tahun damai secara jasmani ya. Secara jasmani ini di luar logika ya. Di luar logika, saya bicara di luar logika. Kalau Anda memahami Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan mujizat Tuhan pakai logika itu tidak nyambung. Nah makanya saya tidak pakai logika, saya di luar logika, yaitu iman. Nah jadi makanya karena saya pakai iman, saya sudah melihat apa-apa yang terjadi di depan mata saya, karena saya punya mata iman. Nah, kita dapat rumah, kita dapat kunci, kita dapat berkat, kita dapat belas kasihan, kita dapat cinta Tuhan. Tanpa kita bekerja di 1.000 tahun damai, Tuhan sudah menyiapkan satu buah rumah yang indah untuk kita masing-masing. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, itu yang akan terjadi. Sesuai dengan kinerja kita selama di zaman belas kasihan, di zaman anugerah, sampai masa transisi. Zaman anugerah belas kasihan Tuhan Bapa Surgawi itu masuk ke zaman 1.000 tahun damai. Seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di sana sudah disiapkan rumah, susu, madu. Semuanya sudah siap. Makanan berlimpah-limpah. Lemak, susu, madu, daging semuanya. Lembu, lembu tambun, lembu segar, lembu fresh, semuanya ada. Nah, disinilah kita dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman dan penglihatan mata roh. Ya kalau Bapak Ibu cuma tembus di penglihatan mata jasmani, cuma keker-keker yang cantik, yang ganteng, ya sudah, tak tinggal. Tidak tidak bisa melihat dunia kota yang di depan mata ini yang begitu indah, yang begitu wow, luar biasa. Ya Bapak Ibu akan tertinggal dong di antikris. Siapapun, ya. Jadi seperti itu ya, ada dua rumah. Jadi rumah roh ini sudah diresmikan, ya. Rumah Bapak Surgawi sudah diresmikan, artinya apa? Mempelai Tuhan yang siap itu dapat undangan untuk menghadiri rumah 1.000 tahun damai yang dibawa kekuasaan langsung Bapak Surgawi. Firman Tuhan yang hidup, Roh Alfa dan Omega. Nah, mereka kan ada di sini semuanya. Di dalam pertemuan di udara. Nah, roh kita ini yang diundang. Paham sih Bapak Ibu? Paham nggak? Jangan tidur ya. Jangan cuma begini-begini, roh tak tidur. Mata melolong. Terus anggu-anggu. Rupa betul orang bilang. Tahu-tahu tak tidur jiwa. Ya, jangan tertidur Bapak Ibu. Bangun. Bangun. Bangun jiwamu. Bangun rohmu. Ya, memang dilihat secara manusia tidak tertidur. Mata melolok di kamera. Tahu-tahu jiwanya yang tertidur. Haleluya. Sungguh luar biasa, dahsyat. Bangun rohmu. Bangun jiwamu. Jadilah pekerja cahaya. Bekerjalah. Bekerjalah Bapak Ibu. Supaya upah kita itu nyata. Kita bisa lihat. Ya, kita bisa rasakan. Dan setiap rumah yang dikasih Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, firman Tuhan yang hidup, itu beda-beda. Tidak ada yang sama Bapak Ibu.
Bapak Ibu mau suka dapat rumah gubuk ayam di 1.000 tahun. Terus ada ayam lagi yang berkokok situ. Ditanya kamar siapa ini? Petrus. Kelasnya Petrus ini dapat rumah ayam. Saya diterbangin. Rubuh-rubuh. Terus sedikit itu ayam berkotek di samping. Mau seperti itu. Maunya kita kan dapat istana. Maunya kita kan dapat rumah mewah. Iya kan? Nggak ada yang mau suka dapat rumah ayam. Rumah kandang ayam di 1.000 tahun damai. Tidak ada. Ya, desain itu berarti kerdil sekali iman Bapak Ibu. Kalau seperti itu. Ya, harus miliki iman yang ekselen, saudara. Artinya, waktu sudah habis, finish pembangunan rumah Bapak Yahweh sudah diresmikan, itu tandanya waktu sudah habis. Sudah diresmikan Bapak Ibu. Mempelai Tuhan sudah dapat undangan untuk menghadiri acara pesta rumah 1.000 tahun damai yang didirikan memang langsung oleh kuasa Bapa Surgawi. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Saudara kalau tidak punya iman yang sungguh-sungguh ya tidak bakalan tahu. Tidak bakalan tahu ini saudara, karena ini rahasia besar yang disingkapkan bagi kita dalam sebuah mimpi penglihatan yang luar biasa. Yang kedua, rumah 1.000 tahun damai sementara berdiri secara jasmani, yaitu putih, berwarna putih dan bahan-bahannya sudah ada. Itu adalah pekerja-pekerja cahaya yang sementara bekerja di dunia itu adalah mereka dilambangkan sebagai bahan-bahan. Bahan-bahan pembuatan rumah 1.000 tahun secara mata jasmani. Dan orang-orang dunia mata jasmani ini mereka hanya melihat, wow luar biasa. Tapi mereka sudah memandangnya dari jauh dan melalui secara terkaan-terkaan. Mereka tanya kepada paranormal, sudah di mana mereka ini, sudah bagaimana keadaannya. Karena sudah ada pemisahan yang sangat jauh antara ilalang dan gandum. Ya, sudah sangat jauh, sudah sangat jauh. Jadi ada secara mata jasmani kita bisa rasakan karena kerajaan 1.000 tahun itu berdiri di atas muka bumi ini tapi dimensinya beda. Frekuensinya beda. Dimensinya harus di 999. Jadi makanya frekuensi 77 ini naik terus, bergerak terus ke 88, 88, 99. Makanya di dalam masa transisi ini akan kelihatan siapa pengkhianat, siapa yang tulus, siapa yang setia, itu akan terseleksi lagi. Ya, siapa yang jadi pengikut Tuhan Bapa Surgawi Yahweh dan firman Tuhan yang hidup yang sungguh-sungguh. Itu akan terseleksi Bapak Ibu sesuai waktu. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapa dia yang akan jadi pengkhianat, yang akan jadi setia, yang akan apa belum 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 bisa tapi sudah kelihatan. Kalau di alam roh itu sudah kelihatan. Tapi kita menyadarkan mereka supaya jangan sampai jadi pengkhianat. Ini 1.000 tahun damai secara nyata, roh dan nyata ini sudah kelihatan. Secara jasmani itu sementara kerja terus. Ya, para bintang 1.444.000 cahaya pekerja bintang. Seperti itu dari saya, kiranya penglihatan yang luar biasa, yang mega dahsyat ini dibukakan bagi kita, ya seperti itulah adanya ya. Jadi dimensi roh hanyalah bayangan daripada dunia nyata bayangan daripada dimensi roh, dan itu benar-benar nyata. Ada ya, real dan amin. Jadi persiapkanlah diri kita sebaik mungkin. Ya Bapak Ibu, milikilah hati yang indah. Tuluslah mengikuti Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang kudus, ya, supaya kita dapat mengetahui segala rahasia-rahasia yang belum terjadi di muka bumi ini. Sekian dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host. Mungkin pada saat ini sudah banyak yang kecapean dan kelelahan. Mungkin bisa saja ditutup ya, karena sudah dapat penglihatan yang luar biasa. Jadi mimpi-mimpi yang lain Kasih bukan, mempelai. ya, jadi mimpi-mimpi yang lain bukan tidak penting, tapi ada waktunya minggu depan lagi ya, Bapak Ibu ya. Karena semuanya memang lagi kelelahan juga, lagi bertugas di alam roh, di alam nyata bersaksi. Sangat kelelahan. Saya angkat tangan Bapak Ibu ya. Saya rencana mau istirahat karena fokus di alam roh. Bertugas sangat capek Bapak Ibu ya. Kadang tidur itu sampai kayak pingsan, tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu tanggal, tidak tahu hari. Seperti fly ya, nge-fly. Kita ini sudah, saya tidak tahu, saya sudah berada di dunia mana. Tahu-tahu, oh, cuma dalam kamar dan sadar kemari dalam kamar. Rupanya Rosa ini melalang buana, bertugas terus di alam roh yang mungkin saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Sangat
bervariasi. Dan kalau saya mau kesaksian juga ya, 1 minggu siang malam saya bersaksi ndak habis-habis karena banyak sekali pengalaman saya di alam roh. Kalau saya mau ingin saksikan itu di alam dunia nyata, makanya saya fokus di satu dulu dunia roh ini kasih selesai. Ya, capek, sangat capek Bapak Ibu ya. Mungkin juga Bapak Ibu di salah satu malaikat Tuhan yang diperintahkan Tuhan tugas ini. Capek melelahkan ya, saya tahu itu. Secara manusia fisik, saya ada di manusia fisik. Secara manusia roh, saya juga ada di sana Bapak Ibu ya, bertugas. Tugas manusia roh, manusia fisik sangat melelahkan Bapak Ibu. Jadi butuh istirahat, butuh asupan gizi yang cukup Bapak Ibu ya, untuk melakukan dua tugas, baik di dunia roh maupun di fisik, supaya kuat ya. Itu saja pesan dari saya, jaga kesehatan. Puji Tuhan, saya sudah sembuh dari batu-batu. Itu karena mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan. Saya tidak minum obat, saya sesuai waktu Tuhan. Ya sembuh-sembuh. Karena di balik sakit penyakit saya ada maksud Tuhan juga kan. Saya bisa beristirahat, saya bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jangan putus-putusnya kita cari Tuhan. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan, tidak jadi pengkhianat ya di dunia ini. Hmm. Saya kembalikan kepada host ya. Tuhan Yesus memberkati.